Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya. Apakah hutang-hutang dipinjau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang surat keputusan presiden yang sudah ditandatangani beberapa hari yang lalu, yang mana isinya adalah akan menghapuskan utang-utang UMKM untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Apakah hutang-hutang dipinjol juga akan dihapus bukukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tersebut? Kalian boleh simak video sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan tidak lagi ada kepanikan, ketakutan ketika Anda mempunyai utang pinjaman online dan kebingungan bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara agar kalian terlepas dari jeratan utang pinjaman online tersebut. Karena sampai saat ini masih banyak yang bertanya, ketika kita telat bayar di pinjol, apakah akan didatangi Pil Collection atau DC Lapangan, apakah akan dipenjara, apakah akan diproses ke jalur hukum, karena mungkin itu sudah di fase kementokan, tidak mampu lagi membayar utang di pinjaman online tersebut. Padahal ketika kalian mempunyai utang di pinjol dan keadaan perekonomian kalian memaksa untuk tidak mampu lagi membayar utang di pinjol tersebut, solusinya bukan memikirkan tentang masalah debt collector lapangan, bukan memikirkan tentang kapan DC lapangan tersebut datang ke rumah. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih setia mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga yang kalian lakukan saat ini mendapatkan balasan yang betul-betul bermanfaat dan betul-betul berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan segala macam kemudahan dalam kehidupan ini. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu sudah menandatangani keputusan Presiden nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya. Lewat aturan ini, maka kredit macet para pelaku usaha UMKM, petani, nelayan akan dihapuskan khususnya pada bank-bank Himbara atau Himpunan Bank-Bank Negara. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan akan ada sekitar 1 juta orang yang akan dihapus kredit macetnya. Estimasi nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai kurang lebih 10 triliun rupiah. Wow, luar biasa ya. Maman menjelaskan kriteria kreditur yang dihapus tagih juga sudah terlebih dahulu dihapus buku oleh bank. Dengan hapus tagih, para pelaku akan kembali bisa meminjam uang di bank karena namanya kembali bersih di Slick OJK, bisa mengajukan kembali proses piutang supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya, kata Bapak Maman. Apakah semua utang-utang UMKM tersebut akan dihapuskan semuanya atau justru ada kategori-kategori tertentu yang akan dihapus tagihkan? Oke, di sini sudah dijelaskan, pemerintah menegaskan tidak semua usaha mikro, kecil, dan menengah mendapat penghapusan utang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tersebut. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, penghapusan utang macet ini hanya berlaku bagi UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang memang sudah ada dalam daftar penghapus bukuan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara. Jadi saya mau sampaikan, ini tidak semua pelaku UMKM, artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara, kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, ya tidak dihentikan, kata Maman di Komplek Istana Kepresidenan. Harapannya UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapus bukuan di bank masing-masing. Itu yang mau coba kita pulihkan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses utang supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya. Ia mengungkapkan berdasarkan data ada 1 juta UMKM yang terdaftar dalam penghapus bukuan bank. Rata-rata jumlah utang yang dihapus berjumlah maksimal di Rp 500 juta rupiah untuk badan usaha dan Rp 300 juta rupiah untuk perorangan dengan tenor 10 tahun. Nah itu teman-teman, dan ini
yang dihapus bukukan itu yang utang-utangnya udah mangkrak, udah lama, dan nasabahnya tersebut memang sudah betul-betul tidak mampu lagi membayar utangnya dan sudah dihapus bukukan dan sekarang dihapus tagih oleh Bapak Presiden dengan melalui peraturan Presiden nomor 47 tahun 2024. Nah, itulah penjelasan teman-teman. Jadi tidak semua utang di UMKM, di masyarakat, di bidang pertanian, perkebunan, perikanan akan dihapus bukukan. Tidak semua ya, jadi jangan sampai salah mengartikan, wah nanti saya punya utang di bank nih, nggak bakal dihapus, jadi nggak akan dibayar dari sekarang. Nah, bukan seperti itu. Ini adalah utang-utang yang memang sudah mangkrak, sudah lama tidak dibayarkan, dan oleh pihak bank juga sudah dihapus bukukan, sudah di blacklist, sudah masuk slik OJK data-data nasabah tersebut, sehingga melalui peraturan Pak Presiden ini maka orang-orang yang sudah dihapus bukukan tersebut akan dihapus tagih dan kembali namanya akan dipulihkan dan diadanya pemutihan, sehingga kedepannya orang-orang yang sudah dihapus tagihnya ini akan bisa meminjam uang lagi di bank-bank milik negara tersebut. Nah, itulah harapannya. Jadi mereka mungkin dengan meminjam uang di bank, uangnya bisa dipakai untuk modal usaha lagi. Itu harapannya ya, rakyat Indonesia secara tidak langsung disuruh untuk berutang lagi gitu di bank agar perbankan tidak lumpuh. Soalnya kalau misalkan ada jutaan nasabah yang di blacklist masuk slik OJK, otomatis secara perlahan-lahan perbankan akan lumpuh karena tidak ada nasabah lagi. Makanya ini strategi pemerintah agar data-data nasabah yang sudah di blacklist tersebut bisa mengutang lagi, bisa minjam uang lagi di bank, sehingga mungkin bisa mengembangkan usahanya lagi. Bagaimana dengan pinjaman online? Nah, di sini di peraturan pemerintah atau di peraturan Presiden ini tidak tercantum dan tidak disebutkan utang-utang di pinjaman online. Cuman harapannya jika di saat ini nasabah-nasabah yang sudah gagal bayar di pinjaman online dan mereka sudah mentok tidak mampu lagi membayar utang di pinjol tersebut, harapannya jika data-data nasabah tersebut sudah di blacklist, nanti mungkin pemerintah akan melihat kenapa banyak orang yang gagal bayar di pinjaman online, dan mudah-mudahan setelah diadakan peninjauan tersebut mereka dan pemerintah akan tahu bagaimana kinerja pinjaman online tersebut, bagaimana aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, apakah diterapkan dan dipraktekkan oleh perusahaan pinjaman online tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang gagal bayar di pinjaman online juga ke depannya akan ditinjau oleh pemerintah, dan mungkin saja utang-utang kalian juga akan dihapus bukukan di pinjaman online tersebut. Makanya buat teman-teman yang saat ini sudah kesulitan membayar utang di pinjol, tidak usah memikirkan hal-hal yang lain, cukup kalian melakukan gagal bayar. Dengan gagal bayar adalah solusi yang paling mudah, yang paling simpel agar kalian keluar dari jeratan utang pinjaman online. Tidak perlu memikirkan masalah DC lapangan, tidak perlu memikirkan slik OJK, tidak perlu memikirkan tentang skor kredit bermasalah. Itu akan menakut-nakuti kalian sendiri. Jika memang kalian tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Solusi yang sangat mudah sekali. Oke ya buat teman-teman? Tidak usah panik lagi walaupun saat ini Anda masih kepikiran takut didatangi DC lapangan. DC lapangan itu adalah manusia biasa, tukang tagih yang hanya mengingatkan perihal tagihan Anda yang belum dibayarkan. Semua mereka tugasnya menagih. Jika Anda mampu bayar juga, mereka pasti menagih. Apalagi sampai Anda gagal bayar, mereka pasti menagih juga. Itu adalah tugas DC lapangan atau debt collector. Tidak usah panik. Yang harus kalian lakukan adalah bagaimana caranya di saat kalian kesulitan membayar utang pinjol tersebut, kalian berusaha bangkit dari keterpurukan, berusaha mencari duit sebanyak-banyaknya. Minimal Anda bisa makan, minimal keluarga Anda juga bisa makan. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu Anda pikirkan. Pikirkan masa depan Anda, pikirkan kehidupan sehari-hari Anda. Apakah hari ini Anda sudah mendapatkan uang untuk beli beras? Apakah hari ini Anda sudah mendapatkan uang untuk jajan anak Anda? Itu yang harus dipikirkan. Tidak perlu memikirkan DC lapangan, tidak perlu memikirkan slik OJK, dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu Anda pikirkan. Oke ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih mengalami kesulitan dalam hal apapun, terutama terjerat utang di pinjaman online atau terjerat utang di bank-bank yang lainnya. Saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda, semoga Allah segera memberikan jalan keluar atas semua permasalahan Anda yang sedang dihadapi saat ini. Oke ya, dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.